Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM 1054011 131921, kelas L nomor absen 9, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah perkembangan peserta didik. Bahasan pertama yakni mengenai perkembangan sosial dan perkembangan bahasa. Perkembangan sosial adalah perkembangan interaksi yang dibangun seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya bagaimana anak-anak berteman dengan teman sebayanya. Terus perkembangan bahasa merupakan perkembangan dalam berkomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pendapat dan perasaan. Contohnya bagaimana anak-anak dalam berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Pembahasan yang kedua yakni mengenai perkembangan afektif. Perkembangan afektif adalah perkembangan yang mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki setiap peserta didik. Nah, faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan afektif ini yaitu lingkungan. Sehingga perlu menciptakan lingkungan yang positif agar peserta didik dapat mengontrol perkembangan afektif ke arah yang lebih baik. Nah, adapun upaya dalam mengembangkan perkembangan afektif ini, yang pertama, membangun rasa tanggung jawab, yang kedua, mendorong mereka untuk bersaing dengan diri mereka sendiri, dan yang ketiga, menciptakan komunikasi. Pembahasan yang ketiga yakni perkembangan pribadi. Kepribadian yakni merupakan personal ciri atau karakteristik yang dimiliki sehingga muncul kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin serta sikap perilaku eksternal diri, yaitu cara seseorang menampilkan diri atau tampak dari luar sisinya di persepsi orang lain. Nah, adapun aspek kepribadian yang perlu diperhatikan dalam peserta didik, yang pertama, sikap atau sifat individu, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, wawasan luas, yang keempat, memiliki keinginan untuk belajar dan membaca, yang kelima, mencari informasi, yang keenam, rasa keingintahuan yang tinggi, dan terakhir, keterampilan. Selanjutnya, tahap-tahap apa yang dilalui perkembangan kepribadian. Yang pertama ada fase keseluruhan tanpa diferensiasi, yang kedua ada fase diferensiasi, dan yang terakhir ada fase integrasi. Pembahasan yang keempat yakni perkembangan pendidikan. Di Indonesia, pendidikan telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, masa Portugis Spanyol, zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, Orde Baru, hingga reformasi. Saat ini teknologi dalam sistem pendidikan sangat diperlukan, terutama dalam media pembelajaran yang berperan penting dalam terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Pembahasan yang kelima yakni mengenai perkembangan karir. Perkembangan karir merupakan suatu proses peningkatan dan penanganan kemampuan seseorang yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Nah, sedangkan untuk siswa sendiri, manfaat dari perkembangan karir ini dapat menunjang kemampuan dalam perencanaan karir yang akan ditempuh di kemudian hari, contohnya dalam perkuliahan. Selanjutnya, pembahasan yang keenam, kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga memberikan peran yang sangat penting dalam pendidikan, karena keluarga merupakan institusi pendidikan pertama bagi pembentukan pribadi dan perkembangan anak. Krisis keluarga yang kacau, tak beraturan akan memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan anak, seperti anak akan putus sekolah akibat keadaan atau krisis ekonomi, serta kurangnya dukungan dari keluarga mereka. Terus, oleh karena itu, kehidupan keluarga perlu dibentuk sebaik mungkin agar kelak anak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yakni hak dalam berpendidikan. Materi yang ketujuh yakni kebutuhan dan pemenuhannya. Kebutuhan hidup selalu mengalami perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu apa sajakah
kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa sukses, kebutuhan akan agama, serta kebutuhan dalam bersosial. Lalu bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut? Yang pertama, guru memandang setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik. Dan yang kedua, guru memberikan pemahaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Materi yang terakhir atau materi yang ke-8 yakni konsep penyesuaian diri peserta didik usia sekolah menengah atau remaja. Penyesuaian diri adalah proses individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Seperti lingkungan dalam sekolahnya. Lalu apa saja aspek penyesuaian diri remaja? Pertama, penyesuaian pribadi, yakni bagaimana siswa mengenal diri mereka sendiri. Terus yang kedua ada penyesuaian sosial, yakni bagaimana siswa menempatkan diri di lingkungan sosial terutama sekolah dan masyarakat. Baik, itulah tadi rangkuman materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.